yang memang tempat itu diisi untuk berzikir, yang hanya masjid itu aja lima dekade, yaitu Masjid Nurul Salam di daerah Los Angeles. Allah jaga masjid tersebut. Itu hanya bentuk bangunan yang diisi oleh manusia-manusia yang beribadah 5 waktu atau namanya berzikir sesuai dengan kemampuan mereka, yang memang kita tahu mereka itu adalah minoritas di negara tersebut. Itu saja bangunan yang berdiri yang dibangun oleh manusia saja Allah jaga dengan namanya kemuliaannya. Maka syahdan di sana juga luar biasa. Api yang membakar itu digambarkan seperti namanya bola api. Setelah membakar ini terbang lagi ke tempat lain, terbang lagi ke tempat lain. Tetapi sampai di masjid itu sekeliling namanya besi-besi tua di sekeliling masjid tersebut, termasuk pohon-pohon di situ tidak terbakar oleh api tersebut. Ini menunjukkan benda yang dibangun oleh manusia aja dijaga oleh Allah, apalagi manusia yang mengamalkan nama Allah di dalam lisannya, di dalam hatinya, insya Allah dijaga oleh Allah. Maka dikatakan sabda Rasul, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharui iman kalian semua dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi wa ala alihi wasallim taslima. Kehadapan Guru Agung kita semua, Pangersa Aba Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para petani anti gempa yang dimampukan hadir pada saat ini. Bunda Kaya Suksmono beserta keluarga besar, pemangku manakib, dan sekaligus yang menyiapkan manakib online internasional, para petugas manakib, ikhwan wal ahwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasuryalaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta kesucian jiwa. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita masih dimampukan untuk dapat hadir di dalam manakib online internasional, sehingga kita dibisakan semua ini tiada lain adalah dibisakan oleh Guru Agung kita semua. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada suatu waktu Pangersa Abah Aus pernah ditanya oleh ikhwan dari Jakarta. Dulu dipanggil dengan Pangersa Bapak atau Ajengan. Orang Jakarta tersebut, ikhwan Jakarta tersebut bertanya, Ajengan, sebenarnya kelompok manakah yang akan selamat itu baik di dunia maupun di akhirat? Masalahnya, setiap kelompok mengklaim paling benar, lengkap dengan argumentasinya masing-masing. Maka Pangersa Guru Agung Abah Aus menjawab, umat yang akan selamat ialah yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai aspek. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, maka wajib bagi kita mengikuti penerusnya, yaitu para wali Allah atau para ulama sufi yang jelas silsilahnya sampai beliau. Maka dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang penggalannya
allazina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ayat yang senantiasa dibaca oleh kita setiap waktu, khususnya dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, menyiratkan bahwa sudah seharusnya kita mengikuti jejak langkah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Pertanyaannya, siapakah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu? Mereka adalah orang yang telah diberi nikmat zikir kepadanya. Maka sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alla dzikru nikmatum minallah fa'adau sukuha." Zikir itu nikmat, maka laksanakan rasa syukur atas nikmat tersebut, yaitu dengan mengamalkan serta menekuni yang istiqamah. Kita selalu ditekankan untuk istiqamah dalam berzikir. Maka seseorang yang sudah mendapatkan haknya, sudah diberikan kemurahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, maka syokianya ikhwan atau akhwat, setiap ba'da sholat fardu minimal berzikir kalimat tauhid 165 kali. Jangan mengambil yang minimal, yaitu 3 kali. Minimal untuk ikhwan sekarang itu adalah 165 kali. Maka kemarin malah ke Riyadhus Shalihin saya bilang maksimal itu minimal. Karena apa? 165 kali itu kalau dompetnya masih kosong. Kalau masih dompetnya masih bokeh, itu 165. Kalau bisa dilebihkan. Supaya apa? 7 lapisan tubuh yang ada di dalam diri kita teraliri cahaya la ilaha illallah. Dari bulunya, dari kulitnya, dari dagingnya, dari tulangnya, dari uratnya, sampai dari sumsumnya, semua teraliri cahaya la ilaha illallah. Teraliri cahaya Allah. Semua aspek kehidupan kita yang baik-baik, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, pada dasarnya adalah zikrullah. Begitu pula bacaan-bacaan yang baik adalah zikir. Di antara sekian banyak kalimat yang terbaik, yaitu kalimat zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka guru agung kita menekankan betapa pentingnya untuk menghilangkan baro'atun minan nifaq, yaitu terbebas daripada orang-orang munafik, jadi orang-orang yang munafik, maka hanya berzikir kepada Allah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita semua dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makin kita sering mengucapkan kalimat itu, makin kita istiqomahkan kalimat tersebut, maka sendi-sendi daripada tubuh kita teraliri kalimat la ilaha illallah. Tidak usah yang jauh-jauh, sekarang ini terjadi di Los Angeles. Di Los Angeles, pertama dari California, kebakaran yang luar biasa. Karena apa? Perkataan manusia yang tidak dibimbing lidahnya untuk bersyukur, mentafakuri ciptaan Allah. Apa yang dia katakan? Bahwa gajah akan diratakan bila mana tawanan daripada Israel tidak bisa dibebaskan, maka akan diratakan. Maka Allah kirimkan jundullah, tentara-tentara Allah, yaitu di California dan juga sampai kepada Los Angeles, yang ukuran luasnya hampir lebih daripada ukuran Gaza tersebut. Maka terbakar. Apa yang tidak terbakar di sana? Yang memang tempat itu diisi untuk berzikir, yang hanya masjid itu aja 5 dekade.
yaitu Masjid Nurul Salam di daerah Los Angeles. Allah jaga masjid tersebut. Itu hanya bentuk bangunan yang diisi oleh manusia-manusia yang beribadah 5 waktu atau berzikir sesuai dengan kemampuan mereka, yang memang kita tahu mereka itu adalah minoritas di negara tersebut. Itu saja bangunan yang berdiri yang dibangun oleh manusia saja Allah jaga dengan namanya kemuliaannya. Maka syahdan di sana juga luar biasa. Api yang membakar itu digambarkan seperti namanya bola api. Setelah membakar ini terbang lagi ke tempat lain, terbang lagi ke tempat lain. Tetapi sampai di masjid itu sekeliling namanya besi-besi tua di sekeliling masjid tersebut, termasuk pohon-pohon di situ, tidak terbakar oleh api tersebut. Ini menunjukkan benda yang dibangun oleh manusia aja dijaga oleh Allah, apalagi manusia yang mengamalkan nama Allah di dalam lisannya, di dalam hatinya, insya Allah dijaga oleh Allah. Maka dikatakan sabda Rasul, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharui iman kalian semua dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab Faidul Qadir diterangkan doa yang paling utama pada hari di mana Arafah, hari kebangkitan, dan yang paling utama apa yang kukatakan para nabi sebelum aku lah itu kalimat la ilaha illallah. Afdolu doa yauma Arafah wa afdolu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini adalah suatu ketentuan bahwasanya mereka sudah masuk kepada golongan-golongan yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Maka guru kita menerangkan di dalam kitab Sirul Asrar bagaimana perjalanan an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat. Di sini beliau menerangkan dalam kitab Sirul Asrar bahwa seseorang ahli tasawuf terbagi menjadi 12 kelompok. Yang pertama adalah as-sunniyun, yaitu orang-orang yang perbuatannya dan perkataan mereka sesuai dengan syariat dan tarekat. Mereka golongan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagian dari mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, dan sebagian lagi masuk surga setelah diazab terlebih dahulu. Golongan ini saja yang memang dikatakan ahli tasawuf yang tidak mengamalkan thariqah, mereka itu akan namanya dihisab dahulu. Kalau ahli thariqah sudah ada pertanggungjawabannya. Abah mengatakan, bukan kalian yang ditanya, aku yang ditanya nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana mempertanggungjawabkan diriku, mempertanggungjawabkan seluruh jamaahku, seluruh orang-orang yang mencintai aku sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelompok yang lainnya dikatakan kelompok hulwiyah, kelompok al-haliyah, kelompok al-auliyatiyah, al-sammakrohiyah, al-khubbiyah, al-khuriyah, al-ibahiyah, al-mutakasilah, al-hadisiyah, wa al-mutajahilah, al-waqifiyah, dan al-hamiyah, yang semuanya tergolong sebagai kelompok orang-orang yang bid'ah, orang-orang yang mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kullu bid'atun dolalah wa dolalatun finnar. Semua bid'ah itu sesat, yang sesat ada di dalam neraka. Kulun yang dikatakan tersebut dikatakan ba'dun, sebagian bid'ah sesat, yang sesat ada di neraka, sudah pasti.
tapi kita masuk kepada bid'ah hasan. Kelompok Al-Khulwiyah, mereka menyatakan bahwa menatap wajah perempuan yang cantik dan pemuda yang tampan adalah halal. Sebab di sana terkandung salah satu sifat Allah, yaitu sifat Jamal atau Maha Indah. Mereka membolehkan menari bersama-sama, bahkan membolehkan berciuman dan berpelukan antara laki-laki dan perempuan. Pendapat ini jelas bukan sebuah kekufuran. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok Al-Khaliyah. Mereka menghalalkan menari dan memainkan alat musik yang dilarang menurut syariah. Mereka juga mengklaim bahwa syekh mereka memiliki kemampuan luar biasa yang dalam pandangan syara tidak dapat diterima. Ini adalah bid'ah yang tidak pernah ada dalam sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang ketiga adalah Al-Auliyaiyah. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang telah mencapai tingkatan wali, maka kewajiban-kewajiban syariat gugur dari dirinya. Bahkan mereka mengatakan kalau seorang wali lebih mulia daripada Nabi. Sebab Nabi mendapatkan ilmu melalui perantaraan malaikat Jibril, sedangkan wali tidak. Penafsiran seperti ini jelas salah dan keyakinannya sudah pasti sesat dan jauh dari kebenaran. Mereka telah dibinasakan akibat akidah yang menyimpang tersebut. Ini yang terjadi kelompok Al-Auliyaiyah. Kata Abah, Rasul itu diturunkan ke muka dunia itu untuk membimbing, menjadi rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Kalau untuk orang yang mati, untuk apa para nabi dan rasul diturunkan ke muka dunia ini dan para mursyid diturunkan ke muka dunia ini? Maka Abah menunjukkan syariatnya yang luar biasa kepada kita semua. Kelompok selanjutnya adalah kelompok As-San Rakhiyah, mengatakan bahwa persahabatan spiritual antara wali dengan muridnya bersifat kodim. Ini bersifat bako, terdahulu. Karena itulah gugurlah semua perintah dan larangan syara. Mereka menghalalkan segala cara, baik apapun yang membuat mereka merasa nyaman dengan wali tersebut, sehingga mereka melupakan secara syariahnya mereka harus mengikuti para penerus wali yang memang sudah diberikan mandat oleh Allah. Kelompok yang disebut selanjutnya ada kelompok Al-Khubiyah. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang telah sampai ke derajat cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka gugurlah semua kewajiban syariat darinya. Mereka tidak menutup aurat antar sesama mereka. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok Al-Khuriyah. Paham mereka hampir sama dengan kelompok Al-Khaliyah. Hanya saja mereka mengaku mampu bersetubuh dengan bidadari dalam keadaan spiritual mereka. Jika sudah tersadar mereka mandi junub, mereka adalah para pendusta dan telah binasa karenanya. Selanjutnya ya kelompok Al-Ibahiyah. Kelompok ini memutarbalikkan hukum syariat, yaitu dengan meninggalkan amar ma'ruf dan menghalalkan segala hal yang telah diharamkan, serta menghalalkan semua perempuan untuk digauli. Kelompok selanjutnya adalah kelompok Al-Mutakasilah. Mereka adalah kelompok yang tidak mau bekerja. Mereka hanya mengandalkan belas kasihan orang lain dengan meminta-minta. Mereka mengaku telah meninggalkan dunia dan binasa karenanya. Ini kelompok ini banyak yang mengaku sudah cukup saya mencintai Allah. Walaupun ada bagian orang-orang tersebut, tetapi bila diperlihatkan kepada orang lain bagian tersebut, maka akan jadi kehancuran syariat yang ada. Karena apa?
semuanya harus berikhtiar, semuanya harus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompok al-mutajali jahilah. Kelompok al-mutajahilah, mereka berperilaku seperti orang-orang fasik dan menyebarkan kefasikan dalam batin mereka. Maka mereka juga binasa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kelompok selanjutnya adalah kelompok al-waqifiyah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang mengetahui Allah Azza wa Jalla melainkan hanya dirinya sendiri. Dia sudah merasa lebih tahu daripada orang lain. Oleh karenanya, mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka pun binasa karenanya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok al-hamiyah. Mereka meninggalkan ilmu pengetahuan, melarang pengajaran, dan hanya mengikuti para hukama, orang ahli hikmah. Mereka berpendapat dan meyakini bahwa Al-Quran adalah hijab. Sedangkan syair adalah Qurannya ilmu tarekat. Karena itu mereka meninggalkan Al-Quran dan mengajarkan syair kepada anak-anak mereka. Mereka juga meninggalkan wirid-wirid karena keyakinan inilah akhirnya mereka binasa. Ironisnya mereka sebagai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah padahal jauh sama sekali. Para sahabat Nabi adalah ahlul jajab, tarikan-tarikan ilahi atau orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengharap pertolongannya. Karena kuatnya persahabatan mereka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, tarikan-tarikan ilahi itu berpindah kepada para ulama thariqah, lalu bercabang hingga membentuk rangkaian yang sangat banyak sampai akhirnya tarikan-tarikan itu melemah dan terputus dari sebagian mereka. Akhirnya yang tersisa dari mereka hanyalah uraian atau tata cara belaka yang terwujudkan pada sosok para wali yang tanpa makna. Ini banyak yang terjebak oleh hal-hal seperti itu. Karena apa? Melihat gurunya dalam bertoreko hanya ingin mendapatkan karomahnya saja. Ingin mendapat keberkahan saja. Tapi bagaimana sebagai murid bisa beradab, berakhlak yang baik ke hadapan gurunya. Maka Abah sering mengatakan, kalau ada wali yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Yang bisa berjalan di atas air, bebek atau angsa saja bisa berjalan di atas air. Yang terbang, burung pun bisa terbang. Tapi yang paling mahal, bagaimana kita istiqomah dalam beribadah. Maka guru kita setiap apapun yang beliau bahas sekarang adalah bagaimana penggalan-penggalan ayat suci Al-Quran yang diterjemahkan secara hakiki yang membuat kita makin terbukanya cakrawala kita untuk bisa mengikuti orang-orang yang sudah ikut sampai ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga bahagia kita semua. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan kita doakan juga kepada guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Imam Sutyono Purbalingga, yang istrinya sedang menuju sehat. Semoga makin sehat, makin kuat, dan Allah berikan kemurahannya kepada beliau dan istri beliau serta keluarga beliau, keberkahan di dunia dan di akhirat dengan karomah barokah guru agung kita semua pemirsa Abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.